selanjutnya kita akan beralih ke Dewan Juri yang akan menilai lomba kitab kuning pada siang hari ini. Silahkan. Permisi Pak, apa saya bisa wawancara terkait lomba membaca kitab kuning ini? Bismillah, insyaallah. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan pertama saya Pak, apa sebenarnya pengertian kitab kuning ini? Kitab kuning atau kutubut turas di dalam agama itu dikenal dengan kutubut turas. Artinya kitab-kitab para ulama terdahulu yang memiliki metode untuk memberikan cara memahami agama. Jadi kitab kuning ini adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, terutama di pondok-pondok pesantren. Jadi kitab kuning itu adalah kitab turas, kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu yang kemudian menjadi bahan atau bagi umat yang ingin memahami Islam lebih mendalam. Jadi kalau sekarang kitab-kitab yang ada adalah kitab-kitab kontemporer. Ya, kalau para ulama kita dulu itu kitab kuning. Jadi di situ dia tuangkan metode-metode untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang agama. Demikian Pak. Silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua saya Pak, dalam penilaian lomba ini apa saja kriteria-kriteria penilaian? Pertama, ini adalah langkah awal dan mungkin ini yang pertama dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus tahun baru Hijriah. Jadi untuk sekarang ini itu ditekankan pada satu kitab namanya Matnu Jurumiyah. Disitulah dasar-dasar bahasa Arab. Jadi insya Allah seluruh peserta lomba dari 12 peserta yang terdaftar akan diuji dan digali kemampuannya dalam kawaid-kawaid bahasa Arab dengan 3 kategori penilaian. Penilaian pertama adalah terjemahan, insyaallah akan dinilai sendiri oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Abdul Salam Atarabil C, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang. Dan untuk nahunya oleh Ustadz kita Ustadz Haji Abdul Wahab LC, dan untuk sarafnya saya sendiri yang akan menilai. Jadi ada 3 kategori ya, ada 3 kategori penilaian: terjemahan, nahu, dengan saraf. Demikian Pak. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir. Dari penilaian ini untuk kitab kuning, untuk lomba kitab kuning ini, penilaian apa yang paling tertinggi? Dalam bahasa Arab, semua penilaian itu memiliki artinya salah satu saja yang keliru, maka kelirulah bahasa Arabnya. Jadi semua sangat penting. Bagaimana memaknai kalimat, bagaimana nahunya, bagaimana syaratnya. Jadi 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan mana yang lebih tinggi. Ya, jadi semua satu pun yang tidak dimengerti pasti akan keliru di dalam berbahasa Arab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Mungkin ada tambahan Pak? Ya, saya kira tadi ya saya cuma bisa tambahkan bahwa yang terutama masalah yang dinilai itu, yang pertama terjemah. Kemudian sesudah dia menterjemah, kita akan tanya peserta, apa maksud yang Anda terjemahkan. Kemudian kita tanya tentang sorab, asal katanya itu kalimat. Kemudian yang ketiga kita tanya tentang nahwunya, tentang bagaimana Anda membaca barisnya satu kalimat. Kenapa bisa membaca seperti ini, umpamanya alhamdu, kenapa bukan alhamda, kenapa bukan alhamdi. Itu nanti kita akan gali kepada seluruh peserta. Saya kira itu tambahannya. Kemudian tadi masalah penilaian itu saya kira nanti saya 3 berembut ini. Yang jelasnya siapa yang terbaik ya, dia yang mendapat juara, dan kita tidak akan mungkin mendapat spekulasi bahwa ada yang diutamakan. Ya. Kira begitu. Mungkin sebelum lomba, tentu apa yang kita harapkan bersama, semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh pondok-pondok pesantren, ya khususnya di Kabupaten Pindrang, untuk lebih mendalami bahasa Arab.
Saya kira itu yang kita harapkan semuanya, semua lebih bersemangat di dalam berbahasa Arab, terutama pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pindrang, insya Allah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan selalu menjadi pilar dakwah penyebaran agama Islam untuk Amin, Kabupaten amin. Pindrang dan sekitarnya, insya Allah. Selanjutnya akan mendapatkan penjelasan dari ketiga Dewan Juri. Wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, sebelum acara lomba dimulai, kami harapkan seluruh peserta mempunyai kitab, yaitu Matan Jurmiyah, karena ini yang kita lombakan. Kemudian yang kedua, nantinya ada bentuk undian berupa bab-bab. Nah, kita undi bab apa nanti yang keluar dari botol ini, maka bab itu yang akan ditanyakan kepada peserta, setiap peserta. Itu yang kemudian yang selanjutnya yang kami nilai termasuk menterjemah dan sorabnya dengan nahwunya. Nah, ini tiga. Kami bertiga di sini, ada yang menilai terjemahnya itu Bapak Dr. Haji Abdul Salam Tarbi sebagai Ketua MUI, dan Ustaz Haji Lamas Sa'dai BLC sebagai penilai dari sorab. Kemudian yang menilai dari nahwunya adalah saya sendiri. Nah, saya kira ini tambahan apa yang sempat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman sebagai Dewan Hakim. Haji Lamas Sa'dai, ada yang ingin sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disampaikan bahwa yang akan dilombakan adalah Matan Jurmiyah. Kategori penilaian, setiap peserta akan digali kemampuan bahasa Arabnya dengan tetap mengacu pada kitab yang telah menjadi rujukan yang akan diperlombakan. Kategori itu dititik beratkan pada tiga permasalahan. Yang pertama, kemampuan menerjemahkan dengan benar. Yang kedua adalah nahwu dan syaratnya. Setiap peserta akan diberikan waktu, diberikan berbagai macam pertanyaan dengan durasi waktu kurang lebih 20 menit bagi peserta yang aktif. Jika ternyata peserta kurang aktif dalam artian tidak menjawab pertanyaan, maka itu nanti akan disesuaikan. Terus terakhir, dalam lomba ini, karena yang ikut ini adalah rata-rata dari pondok-pondok pesantren se-Kabupaten Pindrang, maka tentu sangat diharapkan agar lomba ini adalah bentuk aspirasi dari pemerintah daerah, diharapkan supaya menjadi semangat inspirasi untuk kita semua lebih mendalami bahasa Arab sebagai alat untuk bisa memahami agama yang kita cintai. Saya kira seperti itu tambahan kami selaku salah satu Dewan Hakim. Silahkan Pak Ketua Majelis Ulama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan daftar yang kami terima dari pengundian nomor penampilan, kami sampaikan bahwa supaya bersiap-siap. Nomor undian pertama adalah Kecamatan Piroang, nomor undian kedua adalah Kecamatan Cimpa, nomor undian ketiga adalah Kecamatan Batu Lapa, nomor undian keempat adalah Kecamatan Matiro Sumpa, kelima adalah Kecamatan Limbang, keenam adalah Kecamatan Matiro Bulu, ketujuh adalah Kecamatan Landisan, delapan adalah Kecamatan Petang Penua, 9 adalah Kecamatan Duang Penua, 10 adalah Kecamatan Kaletean, 11 Kecamatan Watan Sawito, dan 12 Kecamatan Supa. Saya kira itulah nomor undian yang telah dicabut kemarin di bagian administrasi Ketra, dan mudah-mudahan
ke-12 kecamatan ini mampu mewakili semua kecamatan, insya Allah, dengan tadi penampilan setiap peserta sesuai yang kita sampaikan, bahwa durasi waktunya kurang lebih 20 menit kalau aktif, tapi kalau tidak aktif itu bisa dipercepat dengan 3 kriteria penilaian. Yang pertama, terjemah yang meliputi terjemah dalam 1 kalimat. Yang kedua, terjemah mufradat yang berkosa kata. Kemudian nahwu dari segi kedudukan i'rabnya, baris dan sebagainya. Apakah fi'il, fa'il atau maf'ul, khabar, mubtada, itu semua akan dinilai. Kemudian syaratnya juga akan menjadi jadi ketiga. Komponen ini tidak bisa terpisahkan satu di antara ketiganya. Sekiranya anak sekalian yang akan tampil bersiap-siap, ya. Yang pertama kami undang dari Kecamatan Kiruan, penampilan pertama sesuai dengan nomor undian yang telah dicabut. Nah, itu kami persilahkan. Kecamatan Kiruan. Mungkin untuk seluruh peserta kami sampaikan bahwa supaya pertanyaan ini lebih terarah, walaupun saya ditugaskan untuk menilai syaratnya, Ustaz Abdullah Wahab menilai nahunya, Ustaz Abdul Salam menilai terjemahannya, agar supaya pertanyaan ini bisa lebih terarah, maka kami sepakati bahwa yang mengarahkan pertanyaan bukan setiap hakim, akan tetapi kita serahkan pertanyaan-pertanyaan setiap peserta kepada guru kita, Ustaz Haji Abdullah Wahab LC. Ya, perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, kesempatan hari ini ada 3 dewan juri yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya. Ya, ada Bapak Ustaz Haji Abdul Wahab LC MPD, Wakil Ketua MUI Pindrang, Bapak Haji Lamas Lebu LC, Wakil Ketua MUI Pindrang, dan Haji Abdul Salam Latar B LC MA, Ketua MUI Pindrang. Dan acara lomba kitab kuning ini diikuti oleh masing-masing pesantren, tidak dengan per kecamatan. Ternyata menurut informasi dari penelitian bukan per kecamatan, tapi ini per utusan pesantren. Jadi pesantren yang telah terdaftar di Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pindrang atau FKPP dengan izin operasional dari Kementerian Agama, itu ada 12 pesantren. Ya, 12 pesantren yang terdaftar, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 pesantren ini bisa mengutus semua pesertanya. Olehnya itu kami persilahkan kepada panitia untuk memandu acara ini supaya lomba pembacaan kitab kuning ini insya Allah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah kembali lagi kita berjumpa di acara lomba keagamaan menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, dan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini, dan terlebih lagi kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan tuntunan kepada kita semuanya hingga saat ini kita masih menikmati nikmat agama Islam yang tentunya menuntut kita dalam pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kepada 8 peserta ya insya Allah yang akan mengikuti lomba kitab kuning, kitab gundul pada siang hari ini, semua sudah siap, baik mental maupun fisik tentunya. Dan baik, dan sebelumnya kita akan perkenalkan 3 dewan juri yang pada hari ini yang tentunya mempunyai kompeten di dalam menilai lomba kitab kuning ini. Dan untuk itu kami perkenalkan Dewan Haji yang pertama, Haji Mas Laibu LC yang merupakan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang. Kemudian Dewan Haji yang kedua,
Haji Abdullah Wahab LCMPD yang merupakan juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Hakim yang ketiga yaitu Dr. Haji Abdul Salam Latarbi LCMA yang merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang. Dan kepada ketiga Dewan Hakim kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kepada seluruh peserta kami mohon semua bersedia. Dan sebelum acara dimulai, sebelumnya kami persilakan kepada Ustaz Dr. Haji Abdul Salam Latarbi LCMA untuk memberikan kata pengantar yang lebih lengkap sebelumnya. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa yang kami hormati para Dewan Hakim, para panitia lomba dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Pindrang, yang kami hormati dengan anggotanya, kami hormati anakku sekalian, para peserta dan pembina Pondok Pesantren se-Kabupaten Pindrang, yang mana sesungguhnya ada 12 pondok pesantren yang terdaftar, yang sudah memiliki izin operasional yang tercatat di Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pindrang. Mudah-mudahan anak sekalian, sebenarnya lomba baca kitab kuning ini di kalangan pesantren lewat FKPP bukan saja hari ini, tetapi karena ini merupakan inisiatif daripada panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pindrang. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Pindrang memberikan dorongan kepada anak pesantren yang ada di Kabupaten Pindrang lebih termotivasi lagi untuk menggali, mengkaji dan mempelajari kitab kuning atau dalam bahasa lain kitab gundul, yang dan bisa termotivasi dengan adanya lomba yang diselenggarakan oleh panitia Hari Ulang Tahun Kabupaten Pindrang ini. Oleh anakku sekalian, insya Allah panitia akan menilai dengan secara sportif, maka anakku sekalian saya harapkan supaya betul-betul giat lagi, bukan hanya sekadar pada saat ini, setelah lomba ini juga nanti akan lebih termotivasi belajar tentang kitab kuning, terutama pelajaran ajumiyah, ya dasar-dasar qawaidul lughah al-arabiyyah yang kita akan tampilkan pada saat ini insyaallah. Nah, sekalian olehnya itu 3 kategori yang akan dinilai sangat terintegrasi, yaitu terjemah, baik itu terjemah kalimat ataupun terjemah kosakata. Yang kedua adalah nahwu, apakah itu kedudukan i'rabnya, dan yang ketiga adalah as-sarf, istiqaqul kalimat. Ya, itu akan digali oleh panitia, dan insyaallah kami sepakat dari panitia akan memberikan wewenang secara penuh kepada saudara Haji Abdullah Wahab LC untuk memandu pertanyaan ini. Kami dari bagian terjemah dan bagian asal tinggal menilai. Anakku sekalian, dengan setiap peserta diberikan durasi waktu kurang lebih 20 menit ketika dia aktif menjawab. Tapi ketika dia banyak diam tidak aktif, bisa jadi itu kurang daripada itu. Kemudian anakku sekalian, cara penilaiannya itu angka yang kami pakai adalah angka nilai 10 sampai 100. Itulah kisaran antara 10 sampai 100. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa mengikuti dan bertanding dengan baik dan bersungguh-sungguh, dan kami ucapkan selamat bertanding. Insyaallah mudah-mudahan kita sukses semua. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta, dimulai tadi sedikit kata pengantar merupakan jurnalis lomba kita pada hari ini, dan mari kita bersama-sama memulai dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baik, kita akan menampilkan peserta dengan nomor tampil 01. Disilakan. Saya kira tadi tidak bisa ini ya.
Ya. Bu, coba pesan. Ya. Ya, disampaikan kepada seluruh peserta. Ya, seluruh peserta. Yang dulu keputusan Dewan Hakim jadi Ya, jangan disebut. Tes. Ya, jelas. Iya, simpatisan Kepada 106,6 FM peserta bahwa pertama yang kita yaitu lombakan adalah matan jurmiyah. Pondok Pesantren Ada Daul ini Matahir ya. setiap ada yang apa Paladang, namanya yang dalam Kecamatan Risang. apa namanya dalam botol ini dalam matan jurmiyah, mulai dari Anwaul Kalam sampai babu Mahfudatil Asma'i, sampai dari babu Al-Mahfudati Minal Asma'i. Jadi artinya kalau undian Anda naik umpama jadi babul mubatada, maka itu yang ditanyakan kepada Anda. Jadi makanya peserta tolong diperhatikan kitabnya, dan insya Allah nanti kita akan undi ini. Nah, undiannya yang naik itu yang Anda baca. Ya, saya kira pada siapa yang mau undi, silakan apa namanya? Ya, panitia silakan, karena ini apa namanya tidak ada kecurangan di sini. Baik. Aku saja satu. Kami di sini. Iya. Ya undi. Dasar aja pun masalah. Ya. Silakan buka Pak, apa namanya panitia? Baru kasih lihat. Ya. Oke. Ya, rasa gaya lagi seciko-ciko. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang itu Bapak. Jujur, bukan dulu. Bapak tidak semai. Bapak. Semai. Lihat bab terakhir ini. Bab terakhir. Peserta lihat. Peserta lihat. Peserta lihat. Ya, anu yang terakhir, Ustaz, yang terakhir, halaman terakhir. Ah, peserta bisa lihat. Yang terakhir sekali. Tes. Jelas, Ustaz. Ya. Jelas. Ya, sudah jelas. Ya, silakan Anda bisa hafal atau Anda bisa apa namanya? Kalau Anda hafal silakan hafal, kalau Anda hafal silakan Anda baca. Dibacain saja, Ustaz. Ya, silakan membaca. Di kalimatillahi tamam syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mahfudatil asma'i. Al-mahfudatu salatatu aqsam. Langsung dengan terjemahannya. Bab isim-isim yang dikhabar. Adapun isim-isim yang dikhabar ada 3 macam. Mahfudun bil harfi, yang dikhabar dengan huruf, wa mahfudun bil idofati, dan yang dikhabar karena sandaran, wa tabi'un lil mahfudi, dan yang mengikut kepada yang dikhabar. Fa ammal mahfudu bil harfi, adapun yang dikhabar dengan huruf, wa huwa ma yuqfadu bimin, yaitu apa yang dikhabar dengan huruf min, wa ila, wa an, wa ala, wa bi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, yaitu ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, lam, wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam, wa hiya, yaitu al waw, wal ba, wa ta'u, wa bi waw, wa bi rubba, wa bi mud, wa munzu. Wa amma ma yuqfadu bil idofati, dan adapun yang dikhabar karena sandaran, fanaqbu qaulika, maka contoh perkataanmu, gula musaidin, fa huwa ala qismaini, yaitu ada 2 macam. Ma yuqaddaru billah, apa yang diperkirakan dengan lam, wa ma yuqaddaru bimin, dan apa yang diperkirakan dengan min. Falladzi yuqaddaru billah nahwu gulamu zaidin,
Adapun yang diperkirakan dengan lam, contoh gulamu Zaidin. Walladzi yuqaddaru bimin nahwu. Adapun yang diperkirakan dengan min, contohnya thawbu khazzin wa babu sajin wa khatam hadidin. Ya, baik. Nah, tolong didengar. Al-mahfudatu itu, yang pertama babul mahfudati. Babu itu bab ma'rifah atau nakirah. Babul mahfudati, babnya itu adalah isim nakirah atau isim ma'rifah. Anda dengar suara saya? Yes, sir. Dengar. Babul mahfudati, kalimat babu itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Kenapa Anda katakan ma'rifah? Apa alasannya? Karena disandarkan kepada karena sandar kepada isim yang sandar kepada alif lam. Nah, oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan, al-mahfudatu itu apa asal katanya al-mahfudatu? Coba timbang al-mahfudatu. Khafada yakhfudu khaffan fa wa khafidun wa zaka mahfudun. Mahfudun mahfudani mahfuduna mahfudatun mahfudatani mahfudatu. Mahfudatu, oke. Al-mahfudatu itu al-mahfudatu atau al-mahfudatu isim mufrad atau isim apa namanya jama? Al-mahfudatu Isim jama, Ustaz. ya, Jama. jama apa namanya? Jama muannas salim. Kenapa Anda tahu jama muannas salim? Karena adanya tambahan alif dan ta pada akhirnya. Al-mahfudatu ini timbang apa tadi namanya? Isim maf'ul, Ustaz. Timbang isim Maf'ul. maf'ul. Coba timbang kembali. Timbang isim maf'ulnya. Khafada yakhfudu khaffan fa wa khafidun wa zaka mahfudun. Ya, oke. Isim maf'ulnya yang saya ingin coba timbang ini dari mufradnya. Mahfudun mahfudani mahfuduna mahfudatun mahfudatani mahfudat. Oke. Kemudian selanjutnya apa asal katanya idhofah? Bil idhofati itu wa mahfudun bil idhofati. Apa asal katanya al idhofatu bil idhofati? Idhofahnya yang saya tanyakan. Apa sorabnya? Coba timbang ya, Fadha. Apa namanya, Fadha? Adhafa yudifu idhofatan. Timbangan apa itu idhofatan? Masdar, Ustaz. Masdar. Baik. Nah, sekarang al-mahfudatu salah satu anwa'in. Yang saya tanyakan al-mahfudatu itu apa kedudukannya al-mahfudatu? Mubtada, Ustaz. Kenapa Anda tahu bahwa dia mubtada? Karena dia adalah isim yang berada di awal kalimat. Apa yang meraba mubtada? Amil lafziyah, amil ma'nawiyah, yaitu alif tidak. Apa yang dimaksud dengan amil ma'nawiyah? Amil yang tidak nampak dalam kalimat, Ustaz. Amil yang tidak nampak, oke. Di mana ada mubtada, di situ ada khabar. Mana kabarnya? Salah satu, Ustaz. Salah satu, jadi itu kabarnya. Kemudian anwa'in. Anwa'in itu apa asal katanya anwa'un? Nau'un, Ustaz. Nah, coba timbangi. Nau'un, nau'ani, anwa'un. Anwa'un. Mufrad atau jama'? Jama, Ustaz. Jama' apa namanya? Jama tafsir. Jama' Tafsir, Ustaz. jamu kila atau jamu kasrah? Jamu kila, Ustaz. Jamu kila. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan, mahfudun itu apa kedudukannya? Ini kan al-mahfudatu salah satu anwa'in. Mahfudun bil harfi. Pertanyaannya ma mahallu kalimah mahfud? Badal, Ustaz. Badal. Badal apa? Badal ba'li min kulli. Badal ba'li min kulli. Badal min al-kulli. Badal dari mana? Salah satu.
Salah? Salah. Oke, pertanyaan lain karena 20 menit. Masih ada waktu, masih banyak waktunya. Fa'ammal mahfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bimin. Itu amma, huruf apa namanya amma? Isim mausul Ustaz. Amma, bukan ma yang saya tanyakan amma. Fa'ammal mahfudu. Fa'amma. Harfu syartin ghairi jazim Ustaz. Harfu syartin ghairi jazim. Iya. Kalau dia harfu syartin berarti dia membutuhkan jawaban. Mana jawabannya? Fa pada kalimat fa huwa ma yukhfadu. Fa Ustaz di situ. Fa dari kalimat fa huwa. Fa huwa, oke. Saya tanya kembali. Ammal mahfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal waw wal kaf wal lam. Nah, pertanyaan sekarang, apa kedudukannya al mahfudu? Mubtada Ustaz. Mubtada. Ammal mahfudu bil harfi. Kemudian kalau Anda mengatakan mubtada, pertanyaan saya sekarang, mana khabarnya? Khabarnya Ustaz, jumlah dari mubtada tsani yaitu huwa ma yukhfadu. Huwa mubtada dhamirun barizun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli rabbin mubtada'un. Ma ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli rabbin khabar wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli rabbin khabarul mubtada awal. Oke, Anda mengatakan ma itu adalah isim mausul, mana silatul mausulnya? Jumlah fi'liyah Ustaz dari fi'il majhul yukhfadu wa naibu fa'ili dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu huwa yaudu lama. Yaudu ila ma. Oke. Kalau coba i'rab itu bimin. Apa itu bimin? Bagaimana i'rabnya bimin? Al-ba'u harfu jarrin mabniun 'ala kasri. Min mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin. Ismul majrur. Ismul majrur. Oke. Tanya kamu tentang maknanya. Coba kasih contoh isim yang dijar dengan huruf. Karena kau tadi bilang mengatakan bahwa yang dikhafat itu ada 3 macam. Ada yang dikhafat dengan huruf, ada yang dikhafat dengan idhofah, ada yang dikhafat dengan tabil yang mengikut. Coba kasih contohnya yang dikhafat dengan huruf. Ustaz, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Berarti bi Zaidin itu dijar dengan huruf. Coba kasih contohnya mahfudun bil idhofah yang disandarkan. Ja'a gulamu Zaidin. Ja'a gulamu Zaid. Mana yang sandar di situ, yang mana yang disandari? Mana mudhaf, mana mudhaf nilai? Mudhafnya gulam Ustaz, mudhaf nilai Zaidin. Oke. Kemudian itu min apa artinya min? Dan huruf jar itu setiap huruf jar ada maknanya yang tersendiri. Saya ingin tanya kamu, apa kira-kira apa maknanya min? Kau coba kasih artinya satu huruf min. Bisa untuk min bayan Ustaz, bisa al-ibtidah. Apa lagi? Cuma min bayan sama min ibtidah yang saya tahu Ustaz. Bisa gak min tab'id? Bisa Ustaz untuk menjelaskan begini. Coba katanya, saya tanya kau lagi. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahwu qaulika gulamu Zaidin. Gulamu Zaid. Apa artinya gulamu Zaidin? Gulam anaknya Zaid Ustaz. Anaknya Zaid atau budaknya Zaid. Kenapa Anda mengatakan anaknya Zaid? Huruf apa yang namanya di situ, yang takdirnya situ? Lam Ustaz. Lam. Huruf lam. Li, ya. Iya. Jadi takdirnya gulamu li Zaidin. Lam itu lama apa namanya itu? Lil milki Ustaz. Lil milki. Oke. Kemudian selanjutnya wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lam. Bagi sedikit kayak waktunya sudah lewat. 1 2 3 4 5.
Ya, sedikit lagi, satu lagi pertanyaan. Wa huwa ala kismaini. Saya ingin tanyakan kamu, kismaini itu dia di apa di situ kismaini? Itu kismaini di apa di situ kismaini? Di jar Ustaz. Kenapa mau tahu jar? Apa tanda jarnya? Al-ya'u. Al-ya'u. Kenapa ya? Karena musanna Ustaz. Karena Sana. Oke. Musanna di jar pakai apa? Ya. Pakai ya. Kalau dia di rafa? Pakai alif. Pakai alif. Kalau seandainya di nasab? Musanna? Pakai ya juga Ustaz. Pakai ya. Kalau nunnya, apa namanya nunnya itu? Iwadun anit tanwini min ismil mufradi. Makasih. Ya, saya kira Dewan Hakim, makasih atas jawabannya. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada Anda supaya lebih meningkatkan kemampuannya dalam baca kitab ya. Saya kira ini Dewan Hakim. Baik Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh peserta yang dibanggakan. Itu tadi peserta pertama kita untuk lomba kategori untuk kategori kitab kuning